Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Royce Talk, Royce Royce Check, check, one, one, two, two, three, three, four, four, yeay, yeay. Allahu Allah Akbar, Akbar. Alhamdulillah. Oke, di episode hari ini kita mau bahas sesuatu nih. Kita mau bahas banyak di pengurus Irma. Hmm. Ya, ketika bikin kegiatan, Hmm. bikin program, itu kebanyakan pada bingung gitu. Minggu kenapa nih? Bingung. Jadi ketika sudah dibikin pengurus baru, udah jadi nih pengurusnya. Terus, nah kita bikin program apa ya? Kita bikin kegiatan apa ya? Yang bagus, Hmm. yang lebih bagus dari angkatan sebelumnya. Nah, Hmm. kebanyakan tuh mindsetnya seperti itu. Hmm. Terus kegiatan yang selama ini udah ada di angkatan sebelumnya harus kita jalanin atau enggak ya? Nah, itu gimana nih Nah, eh, cara solusinya kebingungan di adik-adik pengurus? Enggak, Mas ya, PH. ya. Jadi sebenarnya saya punya teori nih Kak. Ya, Nah, jadi sebenarnya pengennya saya berteori membuat sebuah panduan organisasi Irma atau Rohis gitu ya. Jadi panduannya cuma secara keorganisasiannya aja gitu. Nah, jadi sebenarnya ini udah dibahas sih di episode episode sebelumnya. Yang pertama itu planning atau perencanaan, membuat visi, misi dan seterusnya. Yang kedua itu organizing, yaitu ya, mengorganisasikan si struktur dan SDM-nya Irma atau Rohis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke actuating. Nah, actuating ini sebenarnya adalah pelaksanaan untuk gimana caranya kita para pengurus Irma itu, pengurus Rohis itu melakukan penyusunan program kerja. Nah, jadi kita sudah masuk ke poin yang ketiga itu activating. Nah, gimana caranya kita penyusunan program kerja yang baik dan benar itu? Ini teori saya itu ternyata program kerja itu punya syarat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya dia bisa baik dan benar. Nah, jadi yang pertama itu adalah program itu harus sesuai tujuan. Kan tadi kemarin udah dibikin tuh, udah direncanakan visinya apa, misinya apa. Nah, itu program yang dibuat, yang didesain itu harus selaras atau sesuai dengan tujuan atau visi misi yang sudah kemarin direncanakan gitu. Jadi kalau misalnya nih, kalau teman-teman nih setiap departemen nih, coba nih sekarang yang pegang daftar gitu ya program kerja, coba dibuka lagi apa saja yang program-program itu yang tidak punya tujuan atau yang tujuannya kita nggak tahu apa gitu ya. Nah, itu bisa dihilangin tuh, tidak dikerjakan dulu, disimpan dulu untuk di kepengurusan selanjutnya gitu mungkin ya. Atau misalnya yang ini ada tujuannya tapi ternyata nggak sesuai dengan visi misi Rohis yang saat ini. Nah, itu bisa juga diganti atau ya tadi disimpan dulu gitu ya. Ditinggalkan dulu atau dimasuk ke backlog lah kalau zaman sekarang istilahnya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah sesuai dengan tujuan baru kita buka lagi backlognya, kita kerjakanlah prokernya gitu. Program kerjanya kita lakukan gitu. Jadi semua yang program-program yang tidak sesuai dengan tujuan kepengurusan Royce saat ini, maka itu bisa ditinggalkan dulu. Kalau ternyata ada tujuan yang belum ada program yang bisa mencapai itu, maka kita bikin gitu ya. Kita ganti yang tadi tidak sesuai tujuan menjadi program yang sesuai dengan tujuan gitu. Itu yang pertama, oke. yang tujuan. Yang kedua itu ada dua poin nih yang kedua. Yang pertama itu terukur, yang kedua realistis. Nah, terukur itu apa? Terukur itu adalah punya parameter keberhasilan. Gitu. Jadi kalau misalnya programnya adalah ingin apa belajar tahsin gitu ya, belajar tahsin Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Nah, itu parameter keberhasilannya apa? Misalnya siswa Muslim di sekolah kita itu bebas dari buta huruf Al-Quran. Jadi pas disuruh tebak ini huruf apa, dia bisa tahu gitu. Nah, itu alhamdulillah berarti sudah tercapai parameter keberhasilannya gitu. Ya, jadi yang pertama yang poin pertama itu terukur, yang kedua itu realistis. Hmm, Nah, jadi kalau realistis ini adalah berarti kita bisa dicapai. Si program itu bisa dicapai dalam satu tahun kepengurusan gitu ya, dalam satu periode kepengurusan. Jadi kalau misalnya ada tadi misalnya apakah dalam setahun memberantas buta huruf Quran itu adalah realistis? Kalau iya berarti bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalnya pengen satu sekolah bacaan Qurannya seperti Syekh Misyari Ar-Rasyid lah itu kayaknya bisa, kurang realistis aja gitu ya. Yang mungkin yang masih terbata-bata masih banyak gitu ya. betul. Apalagi mau bagus
Syekh Kori, Syahri Masya Rashid Allah. itu kayak agak kurang realistis gitu ya misalnya. Gitu. Jadi makanya setiap program itu sudah sesuai tujuan, harus punya ukurannya apa, parameter keberhasilannya. Selanjutnya harus realistis untuk bisa dilakukan gitu ya. Terus yang ketiga ini juga punya 2 poin. Yang pertama itu efektif, yang kedua efisien gitu ya. Nah efektif itu berarti dia punya efek kepada apa yang dituju, apa yang diinginkan gitu ya. Efektif dia tuh. Jadi yang kita harapkan adalah program-program kita itu impact-nya besar, hasilnya besar gitu ya, dampaknya besar, tapi punya Effort ya. effortnya itu kecil gitu ya. Usaha yang kita lakukan tuh nggak terlalu besar gitu. Kecil, yang cukup kecil tapi dampaknya besar gitu. Gitu. Jadi dengan misalnya dengan uang 1.000 bisa menghasilkan 1 juta Ah, misalnya gitu ya. betul. Atau misalnya dengan ya tadi kalau misalnya yang paling gampang tuh yang effortnya kecil tuh ada di media sosial ya. Menyebarkan kebaikan, menyebarkan dakwah Islam di media sosial itu termasuk yang effortless lah ya, dampaknya juga besar bahkan luas gitu ya. Dengan kita posting satu ilmu di media sosial Rohis kita, maka nanti bisa dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia gitu ya, Ya, nggak hanya di, apa siswa-siswa yang ada di sekolah kita aja gitu. Jadi bahkan kita bisa mendakwahi orang-orang yang ada di kota Aceh gitu ya, yang di kota Merauke gitu. Nah itu semuanya bisa kita jangkau dengan media sosial gitu. Juga efisien tadi ya, gitu. efisien tuh tadi apa, butuhnya ongkosnya misalnya 1.000 rupiah, maka kita cukup mengeluarkan 1.000 rupiah. Kalau tidak efisien itu adalah ketika kita cuma harusnya 1.000 tapi kita malah ngeluarin 2.000 gitu, Hmm. berarti ada kelebihan 1.000 rupiah dalam menjalankan program kita gitu ya. Jadi gitu. Jadi untuk syarat-syarat proper ada 3 tadi. Yang pertama sesuai tujuan, yang kedua terukur dan realistis, yang ketiga efektif dan efisien. Nah, cuman kita di sekarang nih di zaman new normal, di zaman saat ini itu harus kita menjangkau juga yang namanya dunia virtual sama dunia digital ya. Irma jangan kalah canggih sama judol, sama Waduh. pinjol gitu ya. Waduh. Nah, kalau kemaksiatan aja semakin canggih, maka kita kebaikan juga harus semakin canggih gitu. Betul, betul. Dengan adanya dunia virtual itu kita bisa mengadakan lomba nih, misalnya musabaqah tilawatil Quran. Itu yang pesertanya bisa se-Indonesia gitu. Dari Aceh sampai tadi Papua bisa ikutan. Bahkan kita malah nggak usah nyiapin konsumsi, Konsumsi tempat ya. nggak usah nyiapin tempat, nggak usah nyiapin transportasi, nggak usah nyiapin tempat nginep ya, hotel atau apa wisma gitu. Nah kita akan lebih tadi effortnya kecil, dampaknya besar gitu. Kita bikin kegiatan skala nasional tapi dengan biaya yang enggak terlalu besar gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi ya, sesuai tujuan, terukur realistis, efektif dan efisien gitu. Jadi itulah mungkin yang bisa dibahas buat episode kali ini ya tentang program kerja. Sebenarnya masih ada lagi tapi nanti kita bahas di lain episode aja. Masya Allah, keren banget kan. Berarti memang kalau bikin program, ya itu tadi ya, pertama ya Iya. harus sesuai dengan visinya dulu. Jadi kalau bikin Iya program betul. nggak sama sesuai visi organisasinya, ya Iya. mau kemana arah tujuannya ya. Iya. Udah gitu benar harus harus ada indikator apa pencapaiannya nih. Capaiannya ya. Misalkan berarti ya, ada angkanya, Ada angkanya. entah jumlahnya Iya. atau berapa. Berarti dari kira-kira nih kegiatannya harus bisa dicapai atau enggak. Iya. Oh gitu. Iya. Kemudian kalau bikin program ya effortnya besar atau kecil, Nah, itu terus dia. hasilnya berdampak besar atau cuma menghasilin kecil-kecil aja nih ya. Nah, Itu harus jadi itu harus dia. pertimbangan juga nih Iya, buat betul. buat teman-teman Iya. pengurus nih. Nah, jadi jelas banget 3 poin ini yang harus teman-teman pahami dan bisa diterapkan nih di masing-masing apa Irma di Nah, sekolah. ya. Semoga bisa ngebantu teman-teman semua ya. Jadi apa namanya? Menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bikin program gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang PH Siap, siap. untuk penjelasannya. Ya. Oke, untuk episode hari ini kita cukupkan. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya di Roy Shop. Roy Check. One, two, three, four. Yeay. Allahu Allah. Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.